Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah ya, kita semua masih bisa diberikan nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dahulu dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas dipersilakan. Amin. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Baik, semuanya hadir, tidak ada yang sakit, izin ataupun tanpa keterangan ya. Nah, minggu lalu Ibu sudah memberitahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang masih ingat materi apa? Betul, materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, ada yang sudah membaca terlebih dahulu mengenai materi tersebut? Alhamdulillah ya, sudah ada beberapa yang membacanya. Nah, sebagai awalan, Ibu akan memberikan sebuah gambar yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan diperhatikan gambar pada kanan Ibu. Nah, ada yang tahu gambar apa tersebut? Betul, gambar seorang nelayan yang sedang menangkap ikan menggunakan alat setrum. Nah, air sungai di sini adalah sebagai pengantar arus listrik yang membuat ikan-ikan akan mati karena tersengat listrik. Nah, ada yang tahu air sungai ini disebut sebagai apa? Betul, sebagai larutan elektrolit ya, karena dapat mengantarkan arus listrik. Baik, ada yang bisa memberikan satu contoh lagi mengenai larutan elektrolit seperti peristiwa tersebut? Yap, pemadaman listrik ketika banjir. Baik, materi kita hari ini adalah larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang akan kita pelajari hari ini adalah apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kemudian larutan seperti apa yang disebut larutan elektrolit, kemudian mengelompokkan jenis-jenis larutan elektrolit, kemudian sifat-sifat dari larutan elektrolit itu sendiri, dan di akhir kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui sifat larutan elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Baik, mohon perhatiannya anak-anak. Apakah semuanya sudah selesai melakukan percobaan dan menuliskan pengamatannya dalam lembar data percobaan? Baik, sudah semua ya. Nah, sebagai akhir, Ibu ingin satu orang memberikan kesimpulannya mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Ada yang ingin mencoba? Baik, Yuki, terima kasih atas kesimpulannya. Nah, semuanya Ibu harap sudah paham ya. Nah, Ibu akan memperjelas dari kesimpulan Yuki tadi. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Sifat dari larutan elektrolit adalah bersifat asam, basa, ataupun garam yang larut di dalamnya. Selain itu, sifat dari larutan elektrolit dapat berupa senyawa ionik atau senyawa kovalen polar. Nah, berdasarkan dari daya hantar listriknya, larutan elektrolit dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan elektrolit kuat yang pada percobaan contohnya ada larutan HCl dan NaCl yang ditunjukkan pada nyala lampu yang terang dan terdapat gelembung gas. Nah, yang kedua ada larutan elektrolit lemah yang ditunjukkan pada nyala lampu yang redup dan sedikit terdapatnya gelembung gas. Yang contohnya tadi ada larutan asam cuka dan NH3. Nah, selain itu pada larutan non-elektrolit tadi contohnya ada larutan gula dan air murni yang ditunjukkan tidak nyalanya lampu dan tidak ada gelembung gas. Nah, larutan elektrolit sendiri dapat mengantarkan listrik karena terdapatnya ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutan tersebut dan berdisosiasi. Baik, untuk hari Kamis, Ibu masih akan menerangkan tentang materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Dan Ibu harap murid-murid semuanya membaca kembali buku paketnya dari halaman
45. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Dibaca lagi buku paketnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.